Bab 26, sedikit curiga. Perjalanan menuju Singapura sedikit mengesalkan. Beberapa kali aku bolak-balik ke toilet di pesawat karena muntah terus-terusan. Bahkan aku sama sekali tidak bertenaga untuk melakukan apapun itu. Aku hanya menyusahkan Dante saja selama 2 jam lebih perjalanan menuju Singapura. Bahkan mungkin lebih dari itu karena gejolak muntah ini bermula di pagi-pagi sebelum subuh. Semua orang bangun karenaku, tak terkecuali juga untuk Quensa. Meski Dante sudah membeli rumah untuk kita, tapi aku tetap di rumahnya yang dulu bersama Quensa. "Kamu masih sanggup untuk jalan?" tanya Dante. Kita sudah sampai di Bandara Changi, Singapura. Aku hanya mengangguk lemah dan Dante membawa 2 koper besar milik kita berdua. Meski dia membawa koper itu sendirian, dia tidak pernah sedikit pun melepaskan lenganku. Dante mengatakan kalau perjalanan menuju rumah sakit tempat ibu dirawat akan lebih lama daripada dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Changi. Membuatku memutuskan untuk tidur aja, menggunakan pahanya sebagai bantalan tidurku. Aku bangun ketika akan sampai di rumah sakit, dan saat sampai aku menunggu Dante dulu karena hanya dialah yang tahu ruangan ibu berada. Saat di depan rumah sakit, ternyata kedatangan kita telah ditunggu. Lebih tepatnya kedatangan Dante. Apakah dayaku bukanlah apa-apa. Mereka mengobrol sambil berjalan. Aku hanya mengekorinya. Terlebih keadaan fisikku yang melemah ini membuatku tidak fokus mengikuti mereka. Sampai dalam lift, rasa pusing semakin terasa dan badanku semakin tidak seimbang. "Anna, are you okay?" tanya seorang perempuan di sampingku. Perempuan yang bersama pria yang diajak mengobrol oleh Dante. Aku hanya tersenyum dan mengangguk singkat. Dante langsung memegang bahuku dan memelukku dari belakang. "She is pregnant," ujar Dante. "Oh, congratulations." Tidak lama, lift terbuka. Karena tidak kuat untuk jalan lagi, Dante menggendongku. Meski malu sekali rasanya di depan 2 orang itu. Namun kali ini aku tidak punya kuasa untuk mengelak. Aku kira kita akan langsung masuk ke ruangan rawat ibu, melainkan ke sebuah ruangan seperti hotel. Aku rasa ini bukanlah ruang rawat seorang pasien, tapi lebih ke arah tempat istirahat. "Dante, ini bukan ruang rawat. Siapa yang punya ruangan ini?" tanyaku pada Dante setelah dia membaringkanku di ranjang di ruangan itu. Terlihat sangat minimalis, sederhana, dan nyaman untuk dipandang. 1 ranjang, lemari, kamar mandi, dan di depan ranjang ada televisi, cukup nyaman untuk tinggal. Sementara waktu kita akan di sini, lebih baik kita tinggal 1 gedung saja dengan ibu, daripada harus mencari tempat semacam hotel. Aku bisa saja menyewa rumah untuk kita beberapa hari di sini, tapi aku yakin kamu pasti ingin setiap hari melihat ibu. Melihat keadaan kamu yang seperti ini membuatku tidak tega jika kamu melakukan perjalanan jauh, ucap Dante menjelaskan dan tidur di sampingku menyampingkan tubuhnya. Rasanya senang sekali diperhatikan seperti ini. Dante benar-benar laki-laki yang perhatian. Sampai sekarang aku masih tidak menyangka jika bertemu dengan pria sebaik dan seperhatian Dante. Dia mengerti aku sangat. "Thanks," ujarku. Dia tersenyum dan mengecupku singkat. "Kapan kita melihat ibu?" tanyaku lagi. Dia yang tadi baru saja menutup matanya hendak tidur membukanya kembali. Kata dokter yang tadi bersamaku, dia mengatakan kalau keadaan ibu sudah lebih jauh baik dari yang kemarin. Dan dia juga mengatakan kalau sementara waktu ini kita tidak bisa menjenguknya. Mungkin besok kita baru bisa ke sana. Lebih baik sekarang kita istirahat aja. Kamu juga harus banyak-banyak istirahat. Dan banyak makan juga untuk bayi kita, jawab Dante. Kata-kata terakhir yang ia ucapkan membuatku salah tingkah. Untuk bayi kita. Baiklah, sekarang waktunya istirahat. Lagi pula, di keadaanku yang tidak stamina seperti ini hanya akan menyusahkan saja. Daripada itu terjadi, lebih baik aku menurut aja. Kalaupun nanti ada masalah dengan ibu, masih 1 gedung dengannya. Baiklah, ayo kita tidur. Aku mendekatkan diriku lebih dekat dengan Dante, memeluknya. Entah kenapa lebih nyaman seperti ini ketika tidur dengannya, dalam keadaan saling berpelukan satu sama lain. "Oh iya, besok kita akan melihat si baby, bagaimana?" tanya Dante. "Iya, aku juga ingin melihat bagaimana rupanya," jawabku. Sebenarnya aku tahu kalau janinku pasti belum besar, bahkan masih terbilang sangat kecil.
Tapi bagi orang tua pasti mengerti kalau melihat bagaimana rupa anaknya ketika berada di dalam kandungan itu memang adalah hal yang paling ditunggu. Bahkan mereka tak sabar menunggu momen itu datang. Sorenya aku terbangun karena Dante yang sedang berbicara dengan orang yang tidak aku ketahui. Tapi dia seperti membentak, entah apa yang dia obrolkan. Sepertinya itu terlihat sangat serius. Aku tidak berani untuk mengusiknya. Biarkanlah dia dengan urusannya. Kita seminggu aja di sini, bagaimana? Tanya Dante saat aku baru saja keluar dari kamar mandi. Sepertinya memang masalah yang cukup serius sampai dia tidak bisa berlama-lama di sini. Aku memang merasa kalau seminggu itu sangat singkat bagiku. Tapi balik lagi, Dante mempunyai urusan lain lagi. Apalagi perusahaannya. Aku tidak boleh egois. Aku bisa di sini, bisa mengobati ibu dengan fasilitas yang baik. Itu semua berkat Dante. Kita pulang lusa juga tidak masalah. Aku baik-baik aja, jawabku. Oke, kita pulang lusa. Aku sudah memesankan kamu makan. Makanlah. Aku pergi sebentar. Tidak masalah kan? Aku melihat ke arah yang ditunjuk Dante. Banyak sekali makanan yang ia pesan. Sedangkan dia mengatakan kalau akan pergi ke tempat yang entah tidak aku ketahui. Aku akan menghabiskan semua makanan itu sendirian. Tapi aku tidak berani untuk menolak. Iya, tidak masalah. Kamu pergi aja, hati-hati, ujarku. Dante terlihat terburu-buru sekali setelah aku mengizinkannya untuk keluar. Dia memasang jaketnya, mengambil kunci mobil, dompet, dan ponsel tentunya. Bahkan aku tidak tahu kalau Dante memiliki mobil di sini. Oh astaga, jangan bodoh anak. Dante bisa aja miliki apapun. Bahkan kamu juga bisa dia miliki. Sebentar lagi Nia akan sampai. Aku sudah menyuruhnya untuk menemanimu seharian di sini. Nia, bukankah di Jakarta? Dan apa maksudmu? Berarti kamu tidak pulang segera atau bahkan malam ini? Tanyaku kebingungan. Iya, aku menyuruhnya untuk segera terbang ke sini untuk menemanimu sementara aku tidak pulang. Kalau kamu mau melihat ibu, bisa ajak dia. Tapi kamu tidak bisa sampai masuk ke dalam, hanya melihatnya dari luar aja untuk sementara waktu. Dan sepertinya aku akan pulang besok pagi-pagi. Aku berjanji akan balik lagi setelah semua urusanku selesai dengan cepat. Aku buru-buru, bye. Ada yang dia sembunyikan. Terlihat dengan sangat jelas. Apakah aku kembali ragu dengannya? Padahal kemarin aku sudah sangat yakin dengannya. Ayolah anak, jangan labil seperti ini. Setiap orang punya kepentingan masing-masing. Sudahlah. Lebih baik sekarang aku makan sebelum nafsu makanku hilang dan membahayakan kandunganku sendiri. Menjelang petang, aku hanya sendirian di dalam kamar ini. Melihat keadaan luar dari jendela besar, sebenarnya ingin sekali keluar dan berinteraksi dengan orang seperti biasa. Tapi aku sedikit takut. Lebih baik menunggu Nia saja. Sebentar lagi sepertinya dia akan sampai di sini. Tok tok tok. Sepertinya itu Nia. Aku bergegas untuk membuka pintu dan benar kalau itu adalah Nia. Aku langsung memeluknya. Sudah beberapa hari ini tidak bertemu dengannya meski aku tahu kalau dia selalu memantauku dari kejauhan. Kangen sekali, gumamku saat memeluknya erat. Cinta, nanti aku kehabisan nafas kalau kamu melukku seperti ini. Biarkan aku bernafas sedikit aja. Mendengar omelan Nia, aku langsung melepaskan pelukanku padanya. Masuklah. Kamu pasti butuh istirahat. Itu aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Aku menunjuk makanan tadi sore yang Dante siapkan untukku. Jujur aja, waktu itu aku memang punya nafsu untuk makan. Namun baru saja aku menyuapnya, sudah tidak ada nafsu lagi untuk makan. Alhasil tidak ada satupun yang tersentuh. Really? Tanya Nia tidak percaya padaku. Iya, baru aja hendak duduk untuk menemani Nia makan. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Apakah Dante atau orang lain? Aku saja, ujar Nia. Nia membuka pintu dan terlihat syok. Siapa? Tanyaku. Temanku, ucap Nia dan menutup pintu. Mungkin untuk berbicara dengan temannya. Apa? Tanya Nia syok mendengarku bercerita tentang kejadian kemarin saat pertama kali di rumah Dante. Nia mungkin memang menjagaku. Tapi tidak mungkin sampai tahu sedetail itu tentang apa yang terjadi denganku. Iya Nia, aku benar-benar marah setelah Dante membentakku hanya karena satu lukisan yang entah apa isinya. Yang bahkan belum aku lihat, tapi Dante begitu emosi denganku. Aku yakin itu sepertinya sangat berharga baginya.
Karena hal itu, aku takut kalau suatu hari nanti Dante bisa saja melakukan hal yang lebih kasar atau keras dari itu. Aku sampai berniat untuk membatalkan janji itu dan mengembalikan uangnya nanti dengan perlahan. Kalau dipikir-pikir itu sangat tidak mungkin karena uang yang dikeluarkan untuk mengobati ibu tidak sedikit. Lalu, apa yang membuatku kembali yakin dengannya? Tanya Nia. Aku malu salah tingkah dengan diriku sendiri karena nyatanya aku juga baru menyadarinya sekarang. Aku kira kamu hanya membual saja untuk meyakiniku. Kemarin di kantornya, aku menemukan data-data pribadiku dan juga ada foto di sana. Di balik foto itu, tertulis satu kalimat yang membuatku yakin dengannya. Jawabku dengan senyuman yang tidak tertahankan. Aku bahkan menutupi wajahku sendiri karena merasa malu dengan satu hal ini. Baguslah, jadi selama ini kamu menganggapku telah berbohong padamu. Tidak mungkin, Cinta. Aku tidak mendapat apapun kalau terus berbohong seperti itu, ujar Nia. Kini aku dan Nia sedang berbaring, bersiap-siap untuk tidur. Seru juga seperti ini, bercerita sambil tiduran, apalagi ketika partner kita sefrekuensi dengan kita. Iya, maaf Nia, siapa temanmu tadi? Kenapa tidak mengenalkannya padaku? Tanyaku sambil menyamping melihat Nia. Anehnya, kenapa Nia terlihat terkejut dengan pertanyaanku? Apakah yang aku tanyakan ini terlalu privasi baginya? Atau ada yang dia sembunyikan? Dia sedang terburu-buru, jadi tidak sempat untuk berkenalan denganmu, Cinta, jawab Nia terlihat canggung. Malah aku melihat kamulah yang aku rasa terburu-buru dalam menjawab pertanyaanku, Nia. Aku rasa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku, dan entah itu apa. Sayang sekali, padahal aku ingin berkenalan dengannya, ujarku dan mencoba untuk melupakan itu.